Abah sehat, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Teh Mega, ayo bareng-bareng kita ngaji. Gaya baru Ustaz. Udah beberapa hari Kang Yudanya aja jarang ngaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gimana hari-harinya, menyenangkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, udah. Saya lagi pura-pura sibuk, Ustaz. Pura-pura sibuk tuh beneran sibuk loh nanti. Nggak jadi kalau ke Bromo, ikutnya ke Bromo, ke Bogor nggak jadi tadi kemarin. Ke Bromo ikut lah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ikrar suci itu namanya. Ijab kabul pertama itu. Diupayakan lah, kalau ada diupayakan. Yang penting niat dulu, niatnya udah kenceng, insyaallah ada jalan. Kita mulai 16.15 ya. Ya saya bantu doa lah, masa enggak. Istikharah, Kang Robi, istikharah. Pokoknya sesuatu yang dipermudah, yang ada saat ini itu pilihan Allah. Simpel sebetulnya, apa yang mudah dan saat ini ada, ya itulah pilihan Allah gitu. Boleh nanya, boleh, tapi kita mau ngaji ya, supaya saya nanya, ngejawabnya sedikit-sedikit aja karena mau ngaji, bukan season tanya jawab sekarang ini. Kalau mau nanya ya nanti sesuaikan dengan materi pengajian kita pada hari ini. Saya belum bisa sholat ya Ustaz. Ya nanti belajar tata cara sholat ya, nanti kita belajar kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya apa hari ini? Temanya adalah tentang taubat ya, taubat secara ilmunya sekarang, taubat secara ilmunya. Kok tumben jam segini, biasanya malam.
Emang ada 2 season sekarang, season petang sama season malam. Kalau petang itu kita ngaji kitab Aqobatut Thoriq, ringkasan dari kitab Minhajul Abidin. Waalaikumsalam Mas Win. Waalaikumsalam Mom Azka. Rumah di mana? Di Bogor, rumah saya di Bogor, Kang. Di Batu Tulis rumah saya. Kalau mau silaturahim monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandungnya Bandung mana, Kang? Ada program Ramadan nggak? Ada dong, masa nggak ada? Kita Ramadan nanti pasaran kitab nanti Ramadan, sama ngaji tematik. Kang Upami Rusdi, maksudnya apa itu pasaran tuh ngaji kitab ya, ngaji kitab pasaran itu dari awal sampai akhir, pasaran namanya, biasanya ada di pondok pesantren kayak gitu. Itu tradisi pesantren ya, sambil nunggu waktu buka biasanya tuh ngaji pasaran. Nggak ada jenggot sama kumis mas. Riki Iki itu terang, Kang, mirip Baim. Yang Baim anak kecil kan. Apa mirip sendal Baim dah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma yang dari grup absen dulu siapa aja sih? Satu, iya maksudnya miris, udah masuk grup tapi jarang ngaji. Buat apa dimasukin grup gitu? Sayang informasi nantinya. Meskipun ada tayangan uang di YouTube ya beda lah, ngaji langsung itu. Ustadz itu nomor yang di papan tulis nomor antum ya? Iya nomor saya itu. Saya kan nggak pakai asisten kan. Maksudnya grup apa itu? Grup WA. Jadi kita ngajinya tuh teratur, teman-teman, bukan hanya sekedar ngaji live kayak gini, enggak, saya nggak mau begitu. Ada kurikulumnya, ada jadwalnya, ada ngaji online ataupun offline gitu. Jadi yang ngaji resmi gitu, itu bukan ngaji main-mainan gitu. Ya kalau nggak paham di sini nanti diulang-ulang aja yang di YouTube tuh. Kalau nggak paham juga ya tanyain aja. Ya, fungsi grup tuh seperti itu. Kalau masuk grup nanti catat aja nomor saya. Pak Ustadz di mana alamatnya? Di Bogor di Bogor. Emang ada ngaji mainan? Ada ngaji mainan tuh ngaji gitu dong. Ceramah tuh ngaji mainan. Ceramah tuh ngaji mainan.
dibuat kayak monok beneran Ustaz. Iya, cuman teman-teman ya santrinya tuh santri berobat jalan, nah ibaratnya nggak rawat inap tapi berobat jalan gitu. Emang kayak gitu, biasanya sistemnya emang kayak gitu teman-teman. Biar apa? Biar kita itu tidak melakukan yang aneh-aneh, dibuat sibuk jadinya. Kalau udah sembuh teman-teman yang mau ngaji sebulan sekali oke, nggak apa-apa. Tapi kalau masih dalam masa recovery, dikasih sedikit aja longgar, waktu longgar udah tuh macem-macem gitu. Makanya ngaji tiap hari. Kalau mau rawat inap bisa Ustaz. Ya nggak ada pesantren saya, rumah saya kecil juga gitu, mau tidur di mana. Udah ngajinya gini aja. Ya. Oh Kang Abu sehat, Kang Abu Marlo. Nyembuhin banyak. Iya, kalau saya punya pesantrennya saya enak ya, punya pesantrennya enak gitu. Saya rumah kecil teman-teman ya, kalau rumah gede sih enak tuh, ada kamar, teman-teman bisa nginep ya. Doain ya sama teman-teman biar ada pesantren. Saya lagi sama Uda lagi bikin proyek pesantren bertahap tadi ya, step by step aja, nikmatin proses yang ada. Saya nggak ngerti Kang Riki nggak ngerti. Kalau ngerti juga saya jelasin, bukan tawadu, emang nggak ngerti. Terabas terus Allah ya temen-temen, doain. Saya sama Uda lagi bikin proyek pondok pesantren, cuman pondok pesantren suluk ya, jadi yang udah yang udah parah penyakitnya tuh di situ pesantrennya tuh ya, pesantren khusus lansia. Ada nih tanah daerah mana tuh? Enggak, maksudnya bukan lansia udah tua jompo, bukan, maksudnya yang udah kerja nih, kita yang udah kerja, udah punya anak gitu kan. Sebenarnya yang butuh pesantren itu kita teman-teman. Anak-anak kan nggak ada dosa apa-apa. Ya, anak-anak itu nggak punya dosa apa-apa sebenarnya kan, kecil-kecil gitu, nggak ada dosa apa-apa. Yang lebih butuh penanganan penyakit itu ya kita sebenarnya kan. Ya insya Allah juga emang ada targetnya buat anak-anak ada, tapi cuma 2 ember. Ya. Siap Kang Wahidin, siap. Ini LA siapa udah masuk grup belum? An Supian. Siap. Obat ngilangin was-was Pak Ustadz, ngaji. Sebenarnya ngilangin was-was itu ngaji ya, karena kita was-was terhadap sesuatu karena kita tidak memahami realitas sesuatu tersebut. Kalau kita memahami realitas tersebut ya kita biasa aja, nggak gimana gitu, ya kan. Makanya ngilangin was-was, ngilangin waham, kayak ngilangin illness ya. Illness itu penyakit mental ya, mental illness ya, dengan ngaji teman-teman ya, karena kita akan takut terhadap sesuatu yang tidak kita pahami gitu. Ya teman-teman, kita mulai ngajinya ya. Oke. Ya pesanan ketok magic. Ya teman-teman, kita mulai ngajinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar
Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada saat ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu nikmat yang saat ini ternyata sudah Allah berikan kepada kita semua. Senantiasa kita pinta dari Allah di setiap sholat kita, yaitu tentang hidayah. Kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengaji, untuk memahami ilmu. Lalu dengan ilmu yang kita pahami, kita terus menerus mendekat kepada Allah. Sebenarnya kita sedang diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan perjalanan kita dengan terus menerus mengaji ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dipersulit, kita punya kesibukan punya kesulitan gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan kesulitan-kesulitan itu justru membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin bertekad untuk terus menerus mengaji ya. Ada yang sinyalnya, ada yang gak punya kuota misalnya ya, ada yang sedang sibuk, tapi itu mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk bisa melewati semuanya, sehingga kita dikategorikan dengan orang-orang yang bermujahadah dengan ilmu. Nah teman-teman semua, alhamdulillah pada saat ini kita akan meneruskan pengajian kita dengan menggunakan kitab Aqabatut Thoriq ya, yang kemarin kita terseling karena kita ngaji tentang praktek tobat. Nah sekarang kita akan berbicara tentang apa? Berbicara tentang ilmu taubat yang lebih mendalam. Teman-teman yang punya kitabnya ya silahkan sekarang dibuka halaman berapa kemarin tuh, udah berapa ya? Sekarang kita buka halaman 10. Iya betul itu Kang Aldino, iya betul. Ya, sekarang kita masuk ke halaman 10 ya. Oke. Teman-teman masih ingat bahwa tobat itu terdiri dari 3 bangunan? Masih ingat ya? Ada bangunan pertama yang dinamakan dengan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang dosa. Lalu kita akan berbicara tentang pengertian atau pembagian dari dosa tersebut. Kemarin sudah dijelaskan. Sekarang kita akan berbicara tentang apa? Wa manabiha, tentang sumber-sumber dari dosa itu apa saja. Karena kalau kita tidak mengenali sumber dosa, sumber maksiat yang sering kita lakukan, selamanya kita tidak pernah berhenti dari dosa gitu ya. Memang pada hakikatnya manusia tidak akan pernah berhenti dari dosa, tapi setidaknya kita mengenali sumber dari dosa itu apa gitu. Bentar teman-teman ya. Mangga siap kedap.
Nah teman-teman, kita mulai lagi ya. Nah sore sekarang kita akan berbicara tentang sumber-sumber maksiat. Silahkan dibuka di halaman 10. Jadi teman-teman yang belum ngeprint, segeralah ngeprint, karena printan ini bisa kita gunakan ya, kemungkinan ya kalau kita ngajinya tiap hari intens gitu ya 2 bulan kita menggunakan kitab ini. Jadi sayang teman-teman kalau yang belum ngeprint gitu ya. Monggo teman-teman yang belum ngeprint silahkan ngeprint. Sekarang kita masuk ke halaman 10. Ummahatuz dzunubi wa manabi'iha. Ummahat itu jamak dari ummi, artinya induk junub, itu induk dosa. Wa manabi'iha, wa manabi'uha, dan sumber-sumbernya dari maksiat itu apa saja ya. Kita masuk ke materinya sekarang. Lil insani, manusia, untuk manusia, akhlaqan wa usofan kasiratan, mempunyai akhlak, sifat yang banyak. Lakin akan tetapi dari yang banyak tersebut, tanhasiru masaratuz dzunubi, itu dapat diringkas gitu ya. Itu dapat diringkas melihat dari sumbernya, fi arba'i sifatin, dari 4 sifat. Jadi dosa yang begitu banyak yang ada dalam diri kita sebenarnya itu bersumber dari 4 sumber atau 4 sifat. Jadi ada dosa A, B, C, D sampai Z, ternyata merupakan 4 sumber saja. Ini tempat asal muasalnya. Nah ini ciri khas dari Imam Ghazali banget ya. Jadi kalau apa-apa beliau tuh selalu menerangkan, lalu memberikan detail dengan contoh ya, dengan contoh. Nah, sifat pertama yang ada dalam diri kita dan ternyata ini adalah sumber dari segala maksiat. Yang pertama dinamakan dengan sifatul bahimiyah. Apa itu sifatul bahimiyah? Yaitu sifat yang ada dalam diri kita seperti hewan ternak. Jadi sifat yang ada dalam diri kita yang merupakan sumber dosa ya, yang ada dalam diri kita ternyata itu adalah sifatnya binatang ternak. Itu nanti saya jelaskan lebih dalam lagi nih. Yatasa'abu minha, lahirlah dari penyakit binatang ternak ini apa? Asyirahu, yaitu rakus gitu ya, tidak pernah puas. Wal hirsu, menginginkan apa yang ada di tangan orang lain atau menginginkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Itu namanya yang dinamakan dengan al-hirsu. Ala qada'is syahwati, untuk memenuhi tentang selera rendahannya. Nah saya gambarkan teman-teman biar teman-teman melek nih. Dan ini amat sangat relate dengan diri kita gitu. Ternyata kita masih seperti binatang ternak. Contoh binatang ternak kita ambil saja, misalnya sapi. Ada yang pernah main ke penangkaran sapi belum, atau peternakan sapi? Kita lihat sapi masih makan rumput, dia sudah pengen yang rumput yang ada di depannya. Itulah ya karakteristik binatang ternak, tidak pernah puas dengan apa yang ada dalam genggamannya. Jadi teman-teman gini, saya contohin ya. Melek. Ketika kita teman-teman berada dalam sifatul bahimiyah, ya sifat binatang ternak,
ini adalah dosa pertama, ya, dosa pertama. Nah, di sini timbul yang dinamakan dengan asyirah wal hirsu. Ini adalah halaman 10, Bu. Halaman 10. Ini adalah ketika kita berada dalam tingkatan paling dasar, ya. Tingkatan paling dasar yang ada dalam diri kita. Dari sini lahir apa? Ala qadai sahwati lil batni. Ini hanya untuk perut, ya. Saya sebut perut. Batni itu perut. Kemaluan. Jadi ini dosa yang dilakukan oleh kita untuk sesuatu yang bersifat materi. Untuk apa? Untuk urusan pusar ke bawah. Ya, untuk urusan pusar ke bawah. Ini biasanya hanya bersifat tentang materi. Nah, ketika kita berada dalam pusaran dosa ini, teman-teman, ya, kita tidak memikirkan tentang pangkat, tentang jabatan dan lain sebagainya. Jadi kalau udah yang ngaji disentuh, ini dosa yang dilakukan oleh aku ketiga. Ya, ini dosa yang dilakukan oleh aku ketiga, hanya berkaitan dengan kepemilikan. Tujuannya untuk apa? Untuk masalah perut, untuk masalah kemaluan. Kita punya mobil misalnya, ya, kita punya mobil, punya rumah, punya banda apapun, ini tujuannya untuk ini, untuk perut dan untuk kemaluan. Apa maksud kemaluan tuh? Punya mobil untuk menarik lawan jenis, punya rumah untuk menarik lawan jenis, punya gelar untuk menarik lawan jenis. Jadi untuk apapun yang kita lakukan, tujuannya tuh cuman untuk dua ini, ya, untuk dua ini, untuk selera perutnya dan selera kemaluannya. Jadi mau jadi apapun dia, mau usaha apapun, tetap untuk dua hal ini, gitu. Nah, dari dua sumber ini, teman-teman, nih, dari dua sumber ini, oke, nanti lahir berbagai macam dosa-dosa yang lainnya. Beranak pinak, namanya wayatawalladu, beranak pinak. Maka teman-teman yang udah ngaji disentuh, diajarkan zikir, narik la dari bawah pusar, kan gini. Karena ini adalah merupakan sumber nih, sumber dosa paling receh tuh di sini, ya. Sumber dosa paling receh itu di sini. Ditarik la-nya itu dari bawah pusar, karena di sini ada 4 anasir. Apa itu anasir? Zat pembentuk manusia secara zahir. Ada angin, ada api, ada udara, ada air. Nah, keempat anasir ini ditarik dari bawah ke atas, yang dinamakan dengan latifatun natiqah, ya. Jadi berada di antara dua mata. Nanti dia kalau yang ngaji ke Bromo saya jelasin lebih detail lagi, ya. Untuk apa? Untuk mengorganisir agar kita tidak terus-menerus berada dalam lingkar dosa seperti ini. Ya, jadi nanti sholat kita, ibadah kita pun tujuannya ini, gitu, teman-teman. Ya, kita ngaji nanti tujuannya ini, ya. Kita bikin status keren-keren Islami, ternyata untuk menarik para ukhti gitu, ya. Kita ngaji, ya, bikin status yang bagus-bagus tuh, ternyata untuk menarik para ukhti agar tertarik dengan kita. Ya kan, jujur aja teman-teman, jujur saja. Atau yang perempuan untuk menarik
para para ikhwan yang solih, yang kita sebutnya satu frekuensi. Ya tujuan tetap ini, jujur aja. Ya makanya ngaji nanti di Bromo nanti jelasin semua ya. Ya tuh. Nah dari sini lahir teman-teman ya. Dari sini sebenarnya teori ini juga ya, teori ini sebenarnya digagas ya, bukan digagas, sebenarnya beliau mencontek ya dari psikologi Islam. Dari Islam tuh punya buku, punya kitab namanya Adabun Nufus yang dikarang oleh Syekh Haris Al-Muhasibi, Al-Imam Haris Al-Muhasibi, seorang sufi besar ya, seorang sufi besar teman-teman. Beliau punya kitab namanya Adabun Nufus, ini berbicara panjang lebar tentang psikologi manusia. Lalu dicontek salah satunya oleh Sigmund Freud. Ya, kalau saya nggak bahas kayak gituan ya, saya langsung to the point aja, to the point. Karena kalau bicara teori kayak gitu agak lama. Tapi nanti insya Allah kita juga ngaji tentang kitab itu. Namanya cari aja tuh, kitab Adabun Nufus, karya dari Al-Imam Haris Al-Muhasibi. Nah, kalau kita berada dalam sifatul bahimiyah, tujuan kita cuma dua ini. Ini ya, nggak lebih, cuma dua ini. Berbuat taat sekalipun untuk ini. Rugi nggak kira-kira? Ya rugi banget Pak, rugi banget teman-teman ya. Nah dari sini teman-teman paham ya, ya, dari sini lahir apa? Wayatawalladu, dari sini lahir apa? Minha, darinya asyaraqatu, tentang apa? Mencuri ya, mencuri. Kenapa? Karena kita ingin menguasai harta, ingin menguasai sesuatu yang ada pada genggaman orang lain dengan paksa gitu. Namanya syaraqah. Siapa tuh yang ingin ngaji dari awal? Kalau mau ngaji dari awal, masuk ke grup aja teh, grup WhatsApp. Nanti kirim aja nomornya ke inbox ya. Nanti dimasukin ke grup. Nah, lalu selain syaraqah, yang kedua adalah wazina, yaitu melakukan hubungan badan di luar pernikahan yang dinamakan dengan zina. Wal liwat, apa itu liwat? Ya, hubungan sesama jenis. Wa akhdul khitami li aji syahwat. Wa akhdul khitami, mengambil hak, mengambil atau merampas, melakukan sesuatu gitu ya, li ajli syahwat, tujuannya untuk memenuhi syahwatnya saja. Jadi dia mau melakukan kebaikan ternyata untuk menutupi ya, untuk menutupi atau untuk cuman ini, melakukan kebaikan, menampilkan citra kesolehan untuk mendapatkan ini gitu ya. Mau dia secara ya sebenarnya manipulasi untuk menutupi ini. Maka teman-teman harus naik terus gitu ya, biar kita nggak stuck ya, kita nggak stuck ya. Kalau teman masih ada di sini ya udah akui aja, oh ini adalah saya gitu ya. Nggak apa-apa, is okay teman-teman ya, is okay. Dalam Al-Quran sebenarnya sudah banyak dijelaskan kan. Dalam surat Al-An'am itu dijelaskan ketika manusia tidak menggunakan hatinya gitu ya, seperti kal an'ami balhum adol. Coba udah nanti cari ayatnya tuh, saya lupa lagi tuh. Balhum adol, mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Karena kenapa? Karena memang binatang ternak ya didesainnya untuk itu teman-teman ya, untuk reproduksi, makan, melahirkan, udah gitu-gitu aja. Nah salahnya kita nyontoh seperti binatang ternak, maka Al-Quran menyifati manusia seperti itu, balhum adol gitu, bahkan mereka lebih sesat lagi dibandingkan binatang ternak gitu. Kenapa? Karena kita mengikuti gaya-gaya binatang ternak gitu. Nah itu yang pertama teman-teman ya, yang pertama. Yang kedua adalah
Yang kedua adalah as-sifatus subu'iyah. Sifatus subu'iyah. Apa yang dinamakan sifatus subu'iyah? Yang dinamakan sifatus subu'iyah adalah binatang buas. Kalau tadi binatang ternak, ngambilnya itu dengan cara kasar, teman-teman ya. Cara kasar itu maksudnya apa? Cara kasar itu dengan mencuri dan lain sebagainya. Nah, kalau sifatus subu'iyah, cara kasar ya tapi halus gitu ya. Cara kasar tapi halus. Nanti kita lihat lebih dalam lagi. Yatasa'abu minha, dari sifatus subu'iyah ini ya, akan lahir, atau yatasa'abu minha itu dari sinilah timbul gitu. Yang pertama adalah al-ghadabu. Yang kedua adalah wal hikdu, menyimpan kebencian pada orang lain. Wa tahazumu 'alan nasi bidarbi wal qatli, menyerang manusia lain dengan apa? Memukul atau bahkan membunuh gitu ya. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, ketika kita berada dalam fase bahimiyah ini, halaman 10 ya. Nah, dalam fase ini teman-teman ya, teman-teman nyaman lah di sini ya, nyaman di ini nih, sudah nyaman dengan karakteristik seperti ini. Oke. Lalu untuk mempertahankan kenyamanan ini teman-teman ya, masuklah pada sifat kedua yang dinamakan dengan sifatus subu'iyah, binatang buas ya, binatang buas. Nah, untuk mempertahankan kenyamanan ini teman-teman memasang blokade yang dinamakan dengan al-ghadabu. Apa itu al-ghadab? Anger ya. Angry atau anger di sini. Ya, kalau ada yang musik ini marah. Kalau ada yang mengusik kenyamanannya, dia akan melakukan konfrontasi dengan kasar. Itu al-ghadab. Ataupun teman-teman, ini ghadab ini biasanya dilakukan kepada orang yang sepadan, temannya ya, kepada orang-orang yang sepadan dari segi ekonomi, dari segi kekuatan ya. Dia kalau ada yang musik ini dia marah, apaan lu gitu ya, biasa seperti itu. Nah, kalau yang mengambil kenyamanannya di atas dia, karena orang tersebut lebih mempunyai power dan lain sebagainya, maka kita akan memasang dinding apa? Al-hikdu. Apa itu al-hikdu? Al-hikdu itu menyimpan dendam, yang menyimpan dendam. Nanti dari sini lahir berbagai macam penyakit batin yang lainnya ya, muncul dari sini berbagai macam penyakit yang lainnya. Seperti apa? Seperti nanti jelaskan ketiga sih, itu yang ketiga ya. Cuman dari sini nih nanti pokoknya muncul berbagai macam penyakit yang pada akhirnya nanti memunculkan permusuhan. Kita sering lihat misalnya antar ormas ya, antar ormas sering berantem. Cuman alasannya ini teman-teman ya, alasannya cuman ini. Nah, mereka sudah menggunakan cara-cara yang disifatkan dengan sifat binatang liar. Mereka akhirnya menggunakan kebencian yang tersimpannya, akhirnya terlampiaskan dengan apa tuh? Watahazumu 'alan nas, menyerang manusia yang lainnya, yang merusak kenyamanannya dengan dorbi, pukul-pukulan. Jadi sudah serangan fisik. Wal qatli, yang lebih parah adalah tentang pembunuhan. Ya, tentang pembunuhan. Teman-teman ya, ada yang ingat gak kisah? Kita akan melacak ya, dari mana sih al-hikdu itu berada gitu ya, dari mana awalnya. Teman-teman ada yang masih ingat kisah dari anak Nabi Allah Adam alaihissalam?
Jadi kalau saya tanya nih, dosa pertama di alam dunia itu apa? Coba teman-teman jawab. Dosa pertama di alam dunia itu apa? Yang terkait dengan kisah Habil dan Qabil. Nah, dosa pertamanya apa tuh? Membunuh kan? Kebanyakan pasti membunuh, benar gak? Kan? Ternyata bukan membunuh. Ya iri itu level kedua. Ya jadi gini. Oke, ada yang membunuh, ada yang iri. Oke, ini bagus. Zina dari mana? Zina laki-laki sama laki-laki. Ya teman-teman nih, kita akar ya. Kita akan bahas akar dari dosa ini. Ada yang tadi bilang al-qatlu kan, pembunuhan ya, pembunuhan. Tadi ada yang bilang udah Abah Tito, oke, dinamakan dengan al-hikdu. Oke. Ternyata pusatnya di sini teman-teman. Pusat dari dosa itu di sini. Apa itu? Yang dinamakan dengan kikir. Kenapa saya bilang kikir? Gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memerintahkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam agar anak-anaknya mempersembahkan persembahan yang terbaik, persembahan yang paling indah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua orang anak, Habil dan Qabil ya. Habil kakaknya nih, Qabil adiknya. Qabil mempersembahkan kalau nggak salah ternak terbaik ya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersembahkan. Pokoknya nyari yang terbaik itu yang dipersembahkan kepada Allah. Oke. Sedangkan Habil mempersembahkan, kakaknya nih mempersembahkan makan sayur-sayuran yang udah busuk, yang udah paling jelek. Yang bagus-bagusnya buat dirinya, yang jelek-jeleknya dipersembahkan kepada Allah. Ini ya dosa pertama yang ada di alam dunia itu ini, kikir teman-teman. Dari kikir ini ya, Habil ya, kan ada Habil Qabil nih. Kalau Habil tidak diterima persembahannya, kenapa yang jelek-jelek dipersembahkan? Karena berakar dari sini. Yang kedua ada Qabil. Ya, Qabil diterima persembahannya oleh Allah. Dari sini Qabil ya ibarat dapat istri yang cantik ya. Ini apa adanya dapat istri yang cantik, kakaknya dapat yang jelek, seperti itu misalnya ya. Timbullah sifat kedua al-hikdu, menyimpan permusuhan, menyimpan dendam. Kenapa adik saya yang diterima, saya enggak gitu. Lalu saya akhirnya mendapatkan perempuan yang jelek. Dari sini lahirlah ini gitu, teman-teman. Jadi banyak yang hasad, yang hikdu sama kita. Alasannya cuma satu, karena kita ini kikir ya. Karena kita kikir. Sesoleh-soleh apapun kita ya, sesoleh apapun kita, kalau kita kikir ya, kesolehan kita itu kurang. Ya sih dia rajin ke masjid tapi dia kikir. Ada yang kurang aja terus. Dan percaya sama saya, nggak ada yang jadi wali karena kikir itu nggak ada ya. Atau kita berbicara tentang pencerahan, belajar tasawuf ingin tercerahkan misalnya, kita kikir, ini nggak bakal jadi. Jadi dosa pertama tuh ini teman-teman, kikir. Kenapa kikir? Karena berhubungan dengan dua dosa dasar manusia yang dinamakan dengan sifatul bahimiyah. Ini berhubungan dengan perut, dengan kemaluan. Balik lagi yang tadi tuh ya, yang tadi. Dari sini kikir ini karena urusannya dengan perut dan
kemaluan. Ini terikatnya ke sini gitu. Dari sini lahirlah ini teman-teman. Tuh, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kayak gitu tuh skemanya. Skema dari maksiat itu. Kikir itu awalnya karena kita ingin memiliki lebih banyak seperti enggak, sebenarnya kikir itu bukan tentang itu. Kikir itu melihat Allah itu takut absen besok, yang nggak ngasih rezeki gitu ya. Kita takut Allah itu nggak ngasih rezeki besok, akhirnya kita kikir. Kikir itu apa sih ya? Kikir itu gini intinya, lebih suka dikasih dibanding ngasih gitu ya. Lebih suka ngasih dibanding ngasih, secara simpelnya itu. Nah, dari situ lahirlah berbagai macam hal-hal yang lainnya. Nah, nanti lahir tuh yang sifat kedua. Nanti kita masuk ke sifat ketiga. Nah, yang ketiga nih teman-teman, yang dinamakan dengan sifatus syaitaniyah. Halaman 11 sekarang, halaman 11. Yang kita masuk kepada yang ketiga, di sifat ketiga itu sifatus syaitan ya. Nah, dari sini ya tasya'abu minha, muncullah dari sifat syaitan ya ini al-hasad, yaitu al-hasadu ya. Ada yang dinamakan dengan al-hasadu. Nah, hasad ini lahir dari mana teman-teman? Nah, saya kasih lebih dalam lagi. Jadi ini berakar dari dosa yang paling rendah, yaitu dosa apa tadi? Sabu'iyah ya. Karena urusan dua ini al-farzu, saya terus al-farzu itu biar enggak ini perutan, kemaluan. Yang cara pertamanya tadi dilakukan dengan apa? Dengan santai ya, dengan rileks ya, pengen yang ada di genggaman orang lain seperti itu. Yang keduanya lalu dengan cara-cara yang agak kasar, dengan marah ya, nggak apa-apa teh Gemini, nggak apa-apa ya, dengan cara marah dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman kita sudah naik level ya, naik level baik dari kekuatan, relasi dan lain sebagainya, maka akhirnya kita melihat ternyata di luar sana banyak yang lebih dari kita, baik dari segi finansial, baik dari segi kekuatan dan lain sebagainya. Oke, maka timbullah dalam diri kita itu sifat al-hasadu. Apa itu hasad? Hubbu ni'matil ghairu zawal ya. Jadi dia suka kalau nikmat yang ada pada diri orang lain itu hilang. Artinya sebenarnya ini orang NVD. Kenapa? Dia susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah gitu. Saya ulangi lagi, apa yang dimaksud dengan hasad? Hasad itu dia demen banget kalau ngelihat orang lain itu jatuh gitu. Jadi ibadah gini, dia senang kalau ngeliat orang lain jatuh, dia merana kalau ngeliat orang lain itu sukses, yang dinamakan dengan hasad. Nah, hasad ini, oke teman-teman, selalu akan ada dalam seluruh segi kehidupan kita. Dan kita dan dikelilingi oleh orang-orang yang mempunyai sifat ini. Jadi apapun yang kita lakukan ini pasti ada orang ininya gitu ya. Ada orang ininya. Jadi pengusaha sama pengusaha teman-teman ya, politikus sama politikus saling jatuh menjatuhkan, nanti yang ke depan nanti dibahas lebih dalam tuh. Ya, sama murid, antar murid lagi gitu ya, kiai dengan kiai lagi ada nih
Di semua lini itu ada ini. Jangankan apa pengusaha kiai dengan sama kiai pun ada yang ininya gitu. Bahkan pemulung sama pemulung juga ada gitu. Jadi di setiap lini kehidupan kita itu udah ada pasti yang begini-begininya. Nah, syukur-syukur kita yang dihasudi, teman-teman. Jangan sampai kita yang menghasut orang lain gitu. Nah, syukur-syukur kita ini yang dihasudi. Jangan sampai kita menghasutkan diri kita kepada orang lain. Kenapa? Karena orang hasud ini luar biasa capek, teman-teman ya. Capek sekali. Bayangkan waktu yang dia miliki, materi yang dia miliki, dia pergunakan untuk memikirkan bagaimana menjatuhkan kita. Tapi anehnya ketika orang hasud ini mati-matian menjatuhkan kita misalnya ya. Tapi anehnya kita makin naik gitu ya, makin naik gitu. Sebenarnya dia sedang dalam mendoakan kita gitu. Sedang mendoakan kita gitu. Ya tapi kan dalam hidup tuh udah pasti, kalau kita nggak hasud ya kita dihasudi gitu aja. Oh, saya nggak pernah dihasudi Ustadz, berarti kita sedang tidak berbuat apa-apa, udah gitu aja ya. Kita sedang tidak berbuat apa-apa. Ada orang yang nggak pernah dihasudi sama orang lain, apa itu? Orang nganggur yang nggak berbuat apa-apa, itu nggak ada yang hasud. Mana ada orang hasud sama orang gagal, kan nggak ada. Ih, gue mah hasud lo sama dia, kenapa gagal, gila tidurnya tuh enak gitu ya, tidurnya tuh enak gitu, ngopi tiap hari, ngerokok, nongkrong, iya enak banget jadi hidupnya. Gue mah hasud, kan nggak ada, temen-temen ya. Jadi kalau ada yang gak hasud jadi kalau saya emang nggak ada yang hasud Ustaz, ya pasti kita sedang tidak berbuat apa-apa, udah gitu aja ya. Alhamdulillah Ustaz, saya mah berarti orang baik, nggak ada yang hasud. Ya Anda orang yang sedang tidak berbuat apa-apa ya, Anda sedang tidak berbuat apa-apa udah gitu aja. Kita udah merasa saya kayaknya wali ini, nggak ada yang hasudin saya karena kolbu saya tuh dibenderangi oleh nurul ma'rifah. Kayaknya udah nggak ada yang hasud sama saya, padahal kita nggak sedang berbuat apa-apa. Kayaknya aman nih, saya nggak ada yang hasud padahal kita lagi nggak berbuat apa-apa. Iyalah, kita lagi nggak berbuat apa-apa, siapa yang mau hasud? Ya nggak ada gitu kan. Yang kedua, selain hasad teman-teman ya, selain hasad, wal bagyu teman-teman. Wal bagyu, apa itu bagyu? Berbuat melampaui batas. Karena kita sudah merasa punya power, punya follower, punya kekuatan, akhirnya kita berbuat melampaui batas, sewenang-wenang. Yang ketiga, lahir dari penyakit ini apa? Masa sih ngelag ya teman-teman yang lain? Ngelag gak? Oh ngelag. Yang lain? Coba ngelag. Iya 369. Oh ya, maaf kadang ngelag. Siap. Nah dari wal bagyu itu yaitu berbuat melampaui batas karena kita merasa punya power dan lain sebagainya. Oke, kemudian ya dari wal bagyu itu kemudian al hiyalu. Wal hiyalu, apa itu wal hiyalu? Yaitu menipu dengan trik. Jadi dengan sudah menggunakan cara-cara yang halus, tidak lagi dengan marah, tidak lagi dengan kekerasan, tapi dengan apa? Dengan cara yang halus, dengan menggunakan trik ya. Bisa ini berselimut di bawah topeng kebaikan. Ya manipulatif lah, orangnya manipulatif. Teman-teman, saran saya kalau ketemu sama orang gini jauhin, jangan diladenin. Kenapa? Karena ngehabisin energi, ngehabisin waktu.
dan kita tidak akan pernah menemukan solusi apapun. Enggak, saat saya pengen dakwah, nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa. Ketemu orang kayak gini jauhin aja ya, jauhin diri kita dari orang kayak gitu ya. Ada teman-teman capek sendiri ya, capek sendiri ya, udah dimin aja. Kalau dibisik-bisikin dimin aja. Dan ingat teman-teman, oh banyak kayaknya yang menghasut saya, nggak suka sama saya. Ingat ya, ingat, look inside, lihatlah ke dalam. Apakah di dalam diri saya ada yang salah? Ya, di dalam diri saya ada yang salah. Ya, look inside. Ternyata mereka nggak salah, yang salah ya. Yang salah itu adalah saya. Ternyata yang salah itu adalah saya. Kenapa? Karena saya pelit, punya duit, punya rezeki, nggak ngasih ya, kayak gitu tuh. Nah, salah satu cara agar menghindari orang-orang kayak gitu, teman-teman sering-seringlah berbagi ya, sering-seringlah berbagi. Punya rezeki, bagi-bagiin aja ya, bagi-bagiin sedekah ke mereka tuh yang nggak suka sama kita ya. Kirimin apa kek ya, kirimin parcel kayak, kirimin sembako kayak. Agar apa? Agar tidak dijulidin gitu ya. Jangan lihat mereka ya, jangan lihat mereka. Ternyata ada nggak yang salah? Oh ada, ternyata saya kurang ini kurang itu. Ya udah perbaiki ya, ya perbaiki aja. Kirimin kuota, tiba-tiba nanya aja assalamualaikum, norek berapa, udah langsung to the point aja. Yang usah nanyain kabar, nggak usah apa, assalamualaikum norek berapa, itu langsung dibales tuh ya, biasa kayak gitu. Ini udah teman-teman berhenti di julidin ya, udah sesimpel itu teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman kalau punya uang, punya materi ya, ada beberapa hal yang dalam hidup kita tuh terselesaikan dengan mudah. Ya. Ya sebenarnya begitu itu, sebenarnya begitu teman-teman. Ya, kalau teman punya duit, ada beberapa hal. Ya, ada beberapa hal yang ada beberapa hal yang gampang sekali kita selesaikan gitu. Ya bagus dimanfaatin, artinya kita banyak manfaatnya. Teman-teman cari sesuatu yang positif lah ya, cari sesuatu yang positif gitu ya. Oh saya lagi nggak punya duit, dijauhin ya, bagus teman-teman. Artinya orang-orang di sekitar kita tuh pada pinter atuh ya kan. Artinya saudara kita, teman kita tuh pada pinter. Kalau kita nggak punya duit, dalam kondisi terpuruk, orang-orang masih deketin kita, ini jangan-jangan mereka sakit nih, jangan-jangan mereka sakit gitu. Kenapa saya lagi terpuruk masih dideketin gitu. Harusnya mereka tuh pinter gitu. Jadi teman-teman ya, carilah sesuatu di kegelapan, titik terangnya gitu. Biar apa? Biar kita bisa menertawakan keadaan, jangan terlalu didramatisir gitu ya. Jangan terlalu dramatisir. Jadi ketika teman-teman udah beres nih tobatnya ya lagi beres tobatnya, teman-teman tuh mempunyai hati yang luas nantinya. Salah satu diterima tobat itu teman-teman mempunyai hati yang luas, sehingga mampu melihat kebaikan di setiap keadaan. Gak usah dijauhin karena gak punya duit. Akhirnya kita berpikir, oh ya bagus lah, mereka pada pinter gitu ya, pada pinter. Kayak gitu-gitu aja teman-teman ya. Jangan apa didramatisir. Udah santai aja ya, santai aja. Nah itu tadi wal yalu, menipu dengan trik. Yang kedua, yang ketiga nih, 1, 2, 3, yang keempat sekarang adalah hoax, yaitu al-khida'u, membuat berita hoax. Karena kita tidak bisa menjatuhkan lawan kita dengan fakta, akhirnya kita membuat satu informasi yang tidak benar untuk menjatuhkan lawan kita, yang dinamakan dengan hoax gitu. Wal makru, kemudian kita membuat rencana jahat. Al makru itu berencana jahat. Wal gishu, menipu ya, menipu. Gishu itu menipu, menutupi keburukan dengan kebaikan. Wan nifaku itu apa? Menampilkan sesuatu yang tidak
sebenarnya nifak itu. Nafaqo ay al khuruj, Yahudi itu keluar dari substansi yang kita tampilkan. Wal amru bil fasadi, ya, wal amru bil fasad itu menyuruh atau membuat program keburukan. Membuat program keburukan untuk apa? Untuk mendapatkan, mempertahankan kenyamanan kita itu tadi. Ya, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Atau kita lanjutin aja ya sampai beres ya. Nah, teman-teman, setelah sifat syaitaniyah menguasai diri kita berhasil menaklukkan musuh-musuh kita nih, musuh-musuh ya, musuh ideologi, musuh politik, musuh ekonomi, musuh dakwah ya, kalau ada musuh dakwah dan lain sebagainya ya, ini sudah ditaklukkan semua sama kita. Lalu kita berada di momen on top ya, berada di momen on top ya. Nanti di share di grup sama Kang Isep, ada, udah direkam kok, ini udah direkam ya. Ketika kita sudah berada di momen on top, maka kita masuk kepada sifat yang keempat, sifat yang tidak boleh ada dalam diri kita, yang dinamakan dengan sifatur rububiyah. Ini halaman 11, sifatur rububiyah. Apa yang dinamakan dengan sifatur rububiyah? Sifat kerobbaniyahan yang ada dalam diri kita, yang sebenarnya itu adalah yang hanya boleh disandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah berada di momen on top ya, momen on top. Bukan sifat malaikat tapi sifat rububiyah, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, atribut ketuhanan kita pakai gitu. Kenapa? Karena kita sudah berada di atas ya. Jadi ini memang manusia-manusia nih yang lain nih ya, manusia-manusia yang lain nih. Nah, kita berada di momen on top. Nah, ini kita ya, yang dinamakan dengan sifat fir'auniyah. Sifat fir'auniyah nih, kita melihat orang lain kecil, yang lain tuh nggak ada apa-apanya dan lain sebagainya. Nah, apa indikasi ya, indikasinya kita berada dalam sifatur rububiyah ini? Yatasya'abu minha, dari sinilah lahir apa? Al-kibru, sombong ya. Al-kibru, gigantis, kalau saya nyebut tuh gigantis. Apa yang dinamakan dengan gigantis? Ya, gigantis itu ya satu perasaan yang diciptakan oleh ego kita. Kita terbawa oleh halusinasinya, seolah-olah kita itu merupakan apa gitu. Nah, al-kibru ini bukan hanya menyerang buat mereka yang punya duit, teman-teman. Bukan hanya untuk mereka yang duduk di jabatan tertentu secara politis gitu ya, atau mereka punya duit, atau mereka punya masa dan lain sebagainya. Bukan. Ini juga bisa dialami oleh mereka yang berjalan dalam ranah agama gitu. Karena merasa sudah memiliki ini, memiliki itu dan lain sebagainya, nggak ada saingan apa-apa. Lalu timbul dalam dirinya al-kibru. Nah, dari selain kita jelasin al-kibru dulu ya. Ketika teman-teman berada dalam fase ya sifatus syaitoniyah, terus apalagi tadi ya, sifat binatang ternak atau buas gitu ya. Binatang ternak, binatang buas gitu ya. Itu nggak langsung diikob sama Allah ya, nggak langsung diikob, itu dipending dulu ya, namanya dipending, didiamkan dulu, ditahan. Tapi teman-teman kalau udah nyampe di sini, ini langsung dijatuhkan, biasa langsung dijatuhkan, nggak pakai lama. Kalau ini tuh nggak pakai lama. Pokoknya teman-teman, ada skandal ya, ada orang yang udah on top teman-teman, tiba-tiba bikin skandal. Kalau nggak dirinya bikin skandal, nanti orang-orang terdekatnya tuh, nggak anaknya, nggak istrinya, nggak siapapun itu, nanti bikin skandal. Orang terdekatnya yang menyeret orang ini, yang akhirnya dia jatuh. Teman-teman, ini banyak di TV nih, banyak berada di TV, dan kita
pun mungkin pernah berada di posisi ini. Kita punya ini, punya itu dulunya, ya, miliki ini, miliki itu. Yang timbul bukan syukur, tapi al-kibru, ngerendahin orang, ngecehin orang, merasa besar sendirian. Ini biasanya nggak lama teman-teman, dia langsung digini nih, tung gitu, dengan batu kecil. Kalau teman-teman baca kisah Nabi Daud alaihissalam, musuhnya itu siapa tuh? Musuh Nabi Daud, ada yang kenal gak? Raja apa namanya? Coba komen teman-teman. Musuhnya Nabi Daud siapa? Goliat, ya, bahasa Namrud, ya, Goliat kalau yang dalam apa? Dan yang terkenalnya lebih itu Goliat. Wah, sombong. Siapa itu Daud? David. Siapa itu David? Masih kecil ya. Senjatanya juga cuma pakai bandringan gitu kan. Ternyata Allah punya rencana lain. Ya, enggak dengan hal-hal yang besar teman-teman ya. Enggak dengan menurunkan burung ababil gitu. Enggak, Allah mengirim satu pasukannya yang bernama nyamuk. Masuk apa ke kepalanya tuh. Di dalam kepalanya terus menerus berdenging gitu. Terus seperti itu, nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saking keselnya itu dia nubruk-nubrukin kepalanya tuh ke tembok sampai meninggal tuh, sampai mati. Kenapa? Hanya karena semut, karena berada dalam posisi kayak gini. Nah, ketika kita berada dalam posisi kayak gini teman-teman, enggak sama hal yang besar, tapi dengan hal yang kecil ternyata bisa merubuhkan kita, ya, bisa merubuhkan kita gitu. Nah teman-teman, ada yang udah pernah kemasukan nyamuk belum? Maksudnya dalam kisah kehidupan kita udah yang ada kemasukan nyamuk belum? Ternyata kecil, ternyata ini luar biasa ya, luar biasa. Nah, nyamuk itu banyak ya, ada kecemasan, kata Kang Agus, ada kehampaan, ada kesendirian, ada yang dinamakan dengan berbagai macam gejala-gejala yang lain-lainnya. Ya, ini kalau kita sudah nyampe posisi ini teman-teman, posisi di mana saya di Bogor, Kang, di Bogor. Nah, nyampe lah yang ini yang namanya kibru. Kenapa? Karena kita sudah momen on top. Jadi sesuatu yang kita takutkan, sesuatu yang kita khawatirkan enggak terjadi semua teman-teman. Kayak gini Firaun mimpi kan bahwa ada anak laki-laki yang akan membunuhnya. Akhirnya Firaun membunuh seluruh anak laki-laki yang baru lahir dari Bani Quraisy, dari Bani Israel saat itu. Ternyata yang membinasakannya adalah anak angkatnya sendiri, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Biasa seperti itu. Ya, biasa seperti itu. Jadi sesuatu yang dekat ya, untuk menghancurkan kesombongan kita. Mangga. Dan ini yang tahu hanya diri kita sendiri, tinggal cari nyamuknya apa ya gitu. Nyamuknya apa gitu. Yang kedua adalah al-fakhru. Ya monggo, kalau mau silaturahim monggo silahkan. Mau silaturahim monggo silahkan. Silahkan Kang, mangga. Al-fakhru, apa itu al-fakhru? Temannya Abah Tito tuh al-fakhru. Fakhru. Ya. Fakhru itu adalah yang dinamakan dengan kebanggaan semu. Kita milikin ini, kita berhasil mencapai itu, kita diakui ini, berada di sini, itu kebanggaan semua yang dinamakan al-fakhru. Nah, yang bahayanya lagi kalau al-fakhru ini terbawa sampai kita mati ya. Sampai kita mati, ini bahaya. Jadi teman-teman, pernah nggak ngelihat orang yang syakaratul maut? Pernah lihat orang yang sedang syakaratul maut? Ada yang melotot teman-teman ya, ada yang melotot. Ada yang ngomongnya
orang tersebut ya, karena diperlihatkan neraka, diperlihatkan sesuatu yang menakutkan. Sebenarnya bukan tentang itu teman-teman. Kenapa orang yang mati ada yang melotot, ada yang tersenyum ya. Orang yang melotot itu dia kan punya kebanggaan nih, achievement, pencapaian dirinya, ini itu dan lain sebagainya. Dia bisa nikah dengan perempuan cantik, punya ini punya itu. Nah ketika di syakaratul maut itu diperlihatkanlah istrinya yang cantik ini teman-teman sudah nikah dengan orang lain yang sedang berhubungan badan di kasur yang dia beli. Nah akhirnya dia melihat istrinya itu sedang begituan. Dia melihat rumah yang tadi dia sayang-sayang, yang dia anggap itu sebagai pencapaian, yang sekarang sudah ditinggali oleh siapa? Oleh suami barunya. Anak-anak yang dia cintai segala macam melupakan begitu saja. Kerjaan yang dia bela mati-matian sekarang sudah diambil sama orang lain. Oh begitu tuh orang sakaratul maut kan. Ya karena kebanggaannya itu dipertontonkan satu-satu. Itu kebanggaan semu kamu sekarang sudah diambil alih semuanya. Itu kalau masalah dunia. Kalau masalah spiritual juga ada lagi. Kita menganggap kalau kita mati gimana nih? Ternyata ya nggak ada apa-apa gitu. Ternyata nggak ada apa-apa gitu. Kebanggaan-kebanggaan itu diperlihatkan. Akhirnya kita melotot karena kaget gitu. Karena kaget gitu. Tentang fakta realitas yang sebenarnya terjadi itu seperti itu. Atau misalnya ini perempuan ya meninggal nih, sakaratul maut, lalu kita terlalu terikat kepada suami, terlalu terikat kepada ini dan itu sebagainya ya. Ciri-ciri kita terlalu terikat itu apa? Ingin mengontrol selalu gitu, ingin mengontrol selalu, kontrol suami, kontrol anak dan lain sebagainya. Boleh nggak? Ya boleh kalau dengan jalur-jalur yang diperbolehkan gitu. Ya, kalau perempuan tuh nanti ngelihat suaminya yang dicintainya, yang dibela mati-matian, yang kita terlalu terikat kepada suami, sekarang menikah lagi, perempuan yang masalahnya lebih cantik. Ya, suami kita dengan sangat cepat melupakan diri kita. Ya, akhirnya kita melotot ya, melotot tuh. Aduh, kayak gitu. Kasur yang dulu kita tidur bersama dengan suami kita, sekarang suami kita dengan mudahnya, yang dengan mudahnya sekarang sedang tidur bersama dengan istri barunya. Kayak gitu teman-teman. Dah, makanya orang yang saat sakaratul mautnya tersenyum ketika apa? Ketika dia mencapai apa? Nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini kalau kita nggak mau dalam kondisi kayak gitu teman-teman, harus berada dalam kondisi mutmainnah. Siapa itu kondisi? Siapa? Mereka yang mempunyai kondisi mutmainnah adalah mereka yang sudah tidak terikat dengan itu semua, sudah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka bertemu dengan Allah, makanya tersenyum gitu. Nggak ada apa-apa gitu. Hidupnya plong gitu ya, relax gitu. Sudah melepas gitu. Ya, makanya senyum. Bahkan ya. Bahkan saya punya uyut teman-teman, yang uyut tuh jadi saya punya kakek, bapaknya kakek saya lah ya. Itu pas meninggalnya tuh tahu loh, yang nyeritain tuh abah saya. Begitu mau meninggal manggil abah saya, kadia bahasa Sunda ya, kadia aya tamu kedeng di lobaan bersihan imah gitu. Nak sini bersihin ini rumah, kasih wangi-wangian, nanti banyak tamu datang ke sini. Ibaratnya mama itu kalau bahasa Sunda itu kiai sepuh mama. Mama hoyong nganggo baju nupang alus tak. Jadi uyut saya tuh pakai baju yang paling bagus, ya pakai imamah,
begitu udah mau menjelang wafatnya, tutupan pintu ya, tutupan pintu. Oke, ayah tamu lobaan. Begitu ditutup pintu, ternyata beliau wafat. Kayak udah tahu gitu ya, udah mandi, itu tinggal di kain kapanin aja, udah mandi segala macem tuh saat itu. Udah wangi, apa rumahnya pakai buhur gitu, kayak nyambut tamu. Seperti itu teman-teman ya, orang-orang yang sudah mencapai namanya maqamul mutmainnah, tidak terikat dengan ini dan itu. Ya pencapaian itu semua semu teman-teman ya, pencapaian itu semua semu. Kalau yang teman-teman ngaji semalam tuh paham pasti ya, yang ngaji semalam tuh pasti paham. Nah, kemudian selain al-fakhru, yaitu adalah hubul madhi, senangnya itu dipuji, teman-teman senang dipuji. Nah, ketika kita banyak yang muji karena pencapaian kita, karena A, B, C, D lain sebagainya, oke ya kayak gitu-gitu tuh, ilmu karuhun kita dulu tuh kayak gitu-gitu ya. Ketika kita mencapai sesuatu, punya ini punya itu, kan banyak yang muji nih, banyak yang muji teman-teman ya. Nah, lalu kita tenggelam dalam pujian itu, hanyut, terbuai dengan tepuk tangan yang dilakukan oleh orang-orang ini. Oke. Kalau Allah sayang sama kita ya, kalau Allah sayang sama kita, kita dibuat berada dalam titik kehambaan kita lagi. Dengan apa? Ada orang mencaci maki kita, ada orang yang ngata-ngatain kita, ada orang yang ngerendahin kita. Untuk apa? Untuk kita sadar ya dengan posisi kehambaan kita kembali, agar kita tidak tenggelam terbuai dengan tepuk tangan. Ingat teman-teman, nyamuk mati karena tepuk tangan. Ya, ingat, nyamuk mati karena tepuk tangan. ya udah, ala biaso kalau kata udah itu. Ya udah gitu teman-teman ya. Ya udah, ala biaso gitu, hubul madhi. Nah, nanti malam kita akan berbicara tentang apa? Tentang fakoh dari jalur ini. Jalur apa? Hubul madhi. Dari jalur ada sesuatu yang membuat kita itu terluka setiap harinya ya, terluka setiap harinya. Untuk apa tujuannya? Agar kita semakin menghamba kepada Allah. Nanti malam kita